Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Research and Education, tentunya masih bersama dengan Bapak M. Bayu Wibawa, Eskom MMSI. Nah tadi pemirsa dan juga Pak Bayu, tadi kita sudah bertanya ya dan juga udah mengetahui nih mengenai apa sih yang sebenarnya dari penelitian Pak Bayu gitu, karena pastinya orang awam dan tentunya saya sendiri nih Pak juga masih bingung nih sebelum tadi Pak Bayu menjelaskan. Nah Pak, tadi mengenai monitoring detak jantung dan kadar oksigen, dan itu memang sebenarnya bisa juga diterapkan tidak hanya di dunia kesehatan ya, tapi juga industri dan apapun itu ya Pak. Dan di sini kenapa nih Bapak lebih memilih untuk melakukan alat ini itu untuk kesehatan? Mungkin kan seharusnya bisa di tempat lain ya, tapi mengapa memilih untuk di rumah sakit? Nah, jadi dari hasil survei ya, survei yang dilakukan oleh mahasiswa, kebetulan mahasiswa juga aslinya dari sana, dia melihat ada peluang yang dapat dilakukan di bagian kesehatan tersebut. Nah, seperti yang sebelumnya saya sampaikan tadi, hal yang dilakukan oleh dokter sekarang itu adalah atau perawat untuk mengecek pasiennya itu kan mereka harus datang ke ruangan. Satu hari misalkan ada 10 pasien, itu berapa lama coba harus dilakukan dari jam 10 sampai siang hanya untuk melihat berapa detak jantungnya ya, salah satunya itu. Tapi dengan adanya alat ini itu dapat membantu dokter juga dalam melakukan pengecekan pasien tersebut ya. Jadi ini sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi, tidak hanya deteksi detak jantung ataupun oksigen dalam tubuh ya, bukan di ruangan tapi oksigen, kadar oksigen yang ada di dalam tubuh. Tergantung kebutuhan bidang kesehatannya butuhnya seperti apa, itu bisa kita kembangkan lagi nantinya. Sebenarnya juga kalau kita lihat kalau untuk kegiatan mungkin di smartwatch juga sudah ada ya, untuk kita jalan berapa lama tuh, berapa langkah 1000 kan itu terdeteksi. Kemudian detak jantung kita di situ juga, itu juga yang sudah diterapkan di di lingkungan sehari-hari kita yang kita gunakan ini. Tapi ini lebih dikhususkan untuk ke pasien, itu dia. Dan ini juga bisa dilakukan oleh dokter, misalkan tidak hanya dokter itu di mana aja bisa untuk melihat. Nah kalau itu kan masih dalam PC ya, monitor, tapi bisa dikembangkan untuk dilihat dalam smartphone dari ponselnya dokter. Dia bisa lihat pasien ini kondisinya bagaimana, detak jantungnya itu bisa langsung dimonitoring nantinya, bisa dikembangkan seperti itu. Iya, jadi sangat menarik sekali ya Pak. Dan mungkin di pasca COVID ya, mungkin dalam hal COVID kemarin itu pastinya kan setiap banyak sekali ya pasien-pasien yang masuk, mungkin kekurangan bahkan tenaga medis ini untuk ngecekin hal-hal ini, dan mungkin ini bisa menjadi solusi dan langkah baru untuk mengatasi hal tersebut. Dan Pak, ini di rumah sakit di Tapak Tuan, ya Pak, mungkin tadi karena memang ada yang mahasiswa yang dari sana ya Pak ya. Ya, nah pemirsa, mungkin tadi kita udah dengar ya penelitian dari Pak Bayu yaitu mengenai monitoring detak jantung. Dan ini mungkin bisa untuk segala jenis penyakit ya Pak? Tidak untuk penyakit, tetapi hanya untuk, biasanya kan gini, pasien itu kan perlu dicek detak jantungnya berapa, kemudian seperti tensi lah, gitu kan salah satu detak jantung ya itu ya. Nah, jadi setiap pasien yang datang berobat itu dicek detak jantungnya. Kemudian kalau dia misalkan harus dirawat dan dokter harus kontrol setiap hari. Kalau tidak menggunakan alat itu kan dokter mau tidak mau harus datang ke ruangan ya. Jadi mungkin akan lebih membutuhkan banyak tenaga karena ya kan Pak? Disitu tidak disebutkan khusus untuk penyakit apa, tapi untuk pasien. Oke, untuk seluruh pasien ya? Seluruh pasien. Mungkin dari penelitian ini mungkin ada kendala Pak terkait pada saat melakukan penelitian ya? Ya, kendalanya adalah untuk kita lakukan sampel. Jadi kan kita memang langsung menggunakan real pasien di sana, tapi tidak, untuk mendapatkan pasien tersebut memang agak susah izinnya. Itu kesulitannya ya, mungkin letaknya di situ aja. Untuk membuat alatnya tidak terlalu sulit, tapi setelah alat itu selesai untuk didemokan, kita kan harus yang datang ke sana itu mahasiswa. Jadi dia harus ada surat ini untuk data pasiennya bagaimana. Itu yang agak lama kita untuk mendapatkan contoh pasiennya tersebut. Jadi,
Oke, terima kasih Pak Bayu ya. Tadi pemirsa udah kita dengarkan ya secara mendetail mengenai fungsi dan juga mungkin ini bisa menjadi salah satu terobosan terbaru ya mengenai bahwa memang untuk mengatasi dan juga untuk mengecek nih segala sesuatu terkait dari detak jantung dan juga kadar oksigen itu, jadi seluruh dokter dan juga perawat itu nggak perlu bolak-balik nih pemirsa. Jadi sesuatu yang sangat menarik sekali dan mungkin bisa kita doakan nih pemirsa agar alat ini bisa dapat dikembangkan dengan baik dan juga dapat digunakan di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia tentunya. Amin. Amin. Nah Pak Bayu, selanjutnya nih kita bahas lagi nih mengenai pengabdian yang sudah Pak Bayu lakukan, yaitu pengabdiannya peran teknologi digital untuk meningkatkan daya saing industri di Indonesia. Ya mungkin sekarang kita udah akrab sekali ya Pak ya mengenai teknologi digital, terutama dalam segala aspek kehidupan. Nah terkait pengabdian Pak Bayu ini mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, sebenarnya pengabdian ini kita kolaborasinya dengan Universitas Stekom yang ada di Jawa sana. Kebetulan di situ juga saya dimintakan sebagai pemateri yang berkaitan dengan peran teknologi digital untuk meningkatkan daya saing industri di Indonesia. Jadi kita di situ kolaborasi, ada beberapa dosen dari luar, kurang lebih ada 3 atau 4 dosen dari beberapa kampus. Jadi kita buat webinar. Nah, jadi di situ saya jadikan sebagai pengamas. Kenapa kita pilihnya teknologi digital di di yang sebelumnya juga berkaitan dengan judulnya desa digital malah. Nah, jadi tujuannya adalah di sini kalau kita lihat sekarang kan industri di Indonesia ini kan sudah sangat banyak, apalagi kan yang namanya UMKM itu mungkin jumlahnya itu tidak terhitung. Kalau misalkan di Banda Aceh aja mungkin sudah ada ribuan, bahkan ya sampai dengan ribuan, belasan ribuan ada. Tapi masih banyak UMKM yang tidak memanfaatkan teknologi, khususnya teknologi digital. Kenapa? Karena sesuatu perusahaan ataupun UMKM baik menengah kecil itu kalau hanya berpedoman pada masih dengan kegiatan tradisional, jualannya offline dan sebagainya, itu mungkin perkembangannya tidak terlalu. Tapi dengan adanya teknologi digital, mereka menggunakan e-commerce misalkan, mereka mempromosikan produk-produknya itu, yang namanya internet ini kan tidak terbatas, bisa sampai dengan ke luar negeri di sana. Jadi produk mereka ini bisa dikenal paling tidak di Indonesia, ya alhamdulillah syukur-syukur sampai dengan keluar seperti itu. Karena memang kalau sekarang memang nggak bisa kita pungkiri ya Pak ya, banyak sekali memang usaha-usaha dari masyarakat gitu ya, dan memang mau nggak mau, suka nggak suka memang harus menggunakan teknologi digital ya Pak ya. Bahkan untuk bersosial media terutama yang paling mudahnya ya dilakukan oleh setiap orang, terutama untuk sekarang mungkin Instagram ya Pak ya, kemudian juga ada TikTok. Minimal ya. Iya minimal itu memang harus digunakan gitu ya. Dan mungkin Pak, setelah ini mungkin ada nggak sih pelatihan-pelatihan kepada para masyarakat terutama ya untuk bisa menggunakan, untuk cerdas berteknologi gitu Pak? Ya, targetnya itu sebenarnya tidak hanya untuk UMKM, tapi yang namanya teknologi digital ini kan sifatnya masih umum. Banyak produk yang bisa kita gunakan. Contohnya misalkan gini, kedepannya itu bisa jadi proses kita bekerja itu tidak lagi di dalam ruangan, tapi dengan virtual. Itu kan teknologi digital. Kita meeting tidak harus ngumpul dalam satu ruangan, tapi sekarang sudah ada Google Meet dan sebagainya. Itu salah satu penggunaan teknologi digital. Mungkin kedepannya ini sepertinya kita itu, khususnya ya kampus kita ini akan mau merekrut desa untuk kita buatkan, salah satunya adalah website desa, di mana di situ juga mereka dapat mempromosikan produk-produk handmade mereka, UMKM mereka di website mereka tersebut. Kedepannya mungkin salah satunya itu. Ya, pastinya bisa mempermudah ya Pak ya, untuk mempromosikan apa yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya Pak. Dan Pak Bayu, kita masih akan berbincang sesaat lagi dan tentu saja pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.